Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Suara Fahum Umsu, welcome back di podcast kita, podcast Suara Fahum Umsu. Nah, ini adalah kali ketiga kita tayang setelah kemarin ya kita ngebahas soal akademi kampus bersama Pak Zai dan pemblokiran ATM oleh PPATK bersama dengan Pak Padian. Nah, teman-teman, for your information, kalau podcast ini merupakan podcast resmi dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, kenalin aku Beta Permata Putri, host yang akan menemani kalian kembali di podcast kita episode ketiga tentunya ya teman-teman. Ya, semoga teman-teman di rumah nggak bosen ya dengan host yang itu-itu aja gitu. Oke, di sini kita akan membahas topik menarik yang tentunya seputaran dunia hukum, pendidikan, serta informasi terbaru ya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi jangan lewatin setiap episodenya karena bakal ada topik-topik menarik yang akan kita bahas di episode-episode selanjutnya. Oke teman-teman, kali ini agak berbeda nih. Kalau sebelumnya narasumber kita itu luar biasa, tapi kali ini sangat-sangat luar biasa gitu ya. Karena spesial guest kali ini merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Oke, pasti teman-teman udah pada nggak asing ya, terutama mahasiswa Fakultas Hukum tentunya ya dengan beliau. Karena dekan kita ini merupakan dekan yang sangat inspiratif ya kan, tampan dan keren tentunya ya teman-teman. Oke, siapa beliau? Ya, betul sekali Bapak Dr. Faisal SHM. Langsung saja kita sapa. Halo Bapak, apa kabarnya Bapak? Baik, alhamdulillah. Oke, Bapak, kalau teman-teman Fakultas Hukum pasti udah nggak asing sama Bapak nih ya. Tapi podcast kita ini diupload di channel yang akan mendunia gitu Pak. Aduh, luar biasa. Jadi harus tahu nih bintang tamu kali ini tuh sangat luar biasa sekali gitu ya. Boleh dong Bapak sapa-sapa teman di rumah sekalian sama perkenalan juga? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Suara Fahum Umsu dimanapun berada. Izin saya diundang ya oleh teman-teman podcast ini untuk berbincang-bincang terkait dengan hukum dan dunia akademik. Saya Faisal, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selain itu juga diamanahkan sebagai Ketua Forum Dekan Fakultas Hukum dan Sekolah Tinggi Hukum Perguruan Tinggi Hukum Muhammadiyah se-Indonesia. Alhamdulillah, dan memang kesibukan sehari-hari di samping rutinitas manajemen kehidupan di Fakultas Hukum UMSU juga terkadang memberikan masukan-masukan, saran-saran atau pendapat hukum kepada masyarakat dalam hal penegakan hukum yang ada di Indonesia ini. Oke, iya Pak, saya sering nih Pak ngeliat live Bapak di TikTok gitu ya kan, luar biasa sekali antusias dari netizen gitu Pak, bertanya dan Bapak juga ikut menjawab gitu. Teman-teman boleh lah di follow akun Bapak ya di TikTok kalau misalnya Bapak di live ya kan, bisa tanya-tanya seputaran hukum nih sama Pak Faisalnya langsung gitu, begitu ya Pak ya? Iya boleh, sangat boleh, sangat boleh. Oke, luar biasa sekali teman-teman narasumber kita hari ini ya. Kalau di episode sebelumnya ya kita udah bahas mengenai akademi kampus ya kan, dan pemblokiran ATM oleh PPATK gitu. Nah, kali ini kita bakal basa-basi tapi nggak basi, yang pastinya seputaran hukum. Oke, apa topik kita kali ini? Topik kita kali ini judulnya Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia gitu. Yang tentunya akan kita bahas bersama Pak Faisal ya, selaku Dekan Fakultas Hukum. Oke Bapak, langsung aja mau tanya-tanya nih Pak seputar dinamika penegakan hukum di Indonesia gitu ya Pak. Oke, sebagai akademisi yang mempelajari hukum secara mendalam nih Pak. Nah, bagaimana sih Pak Bapak melihat perkembangan penegakan hukum di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir gitu Pak? Ya, baik Mbak Beta, sahabat Suara Fahum yang berbahagia. Sebagaimana pada saat kita belajar tentang hukum, hukum itu kan sesungguhnya adalah sebagai alat untuk mengatur ya, membuat ketertiban, ketentraman, membuat tenang masyarakat. Gitu. Oleh karena itu sangat berharap sekali sebetulnya masyarakat dengan adanya hukum yang dibuat oleh negara itu akan membuat ketentraman, ketenangan, ya ketertiban di tengah-tengah masyarakat.
Tetapi memang dekade belakangan ini dengan adanya hukum di tengah masyarakat itu bukan malah membuat ketenangan, ketertiban dan ketentraman di masyarakat, tetapi malah lebih membuat masyarakat resah gitu. Apakah ini hukumnya yang salah? Sebenarnya tidak. Hukumnya itu tidak pernah salah. Hukum terkadang kalau boleh dia menjerit, hukum itu akan berkata, kenapa perbuatan-perbuatan lain ditimpakan kepada diriku? Kan seperti itu. Iya, benar-benar. Hukum itu kan benda mati. Hukum selalu saja dibilang hukum yang tidak adil, hukum yang pandang bulu, hukum yang berat sebelah, hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas. Sebenarnya hukum tidak seperti itu. Karena hukum itu adalah alat untuk membuat ketertiban, ketentraman, dan kenyamanan masyarakat bernegara, ya, bermasyarakat di dalam suatu negara. Lalu kenapa selalu saja masyarakat menyalahkan hukum? Sebenarnya yang salah itu adalah penegak hukumnya. Penegakan hukumnya yang keliru gitu. Jadi masyarakat terkadang pada saat melihat tingkah pola penegakan hukum yang tidak sesuai, maka masyarakat selalu mengkambingkan hitamkan hukum itu. Untung saja hukum tadi tidak bunuh diri dia gara-gara itu. Begitu ya, berarti iya seringkali kan Pak, masyarakat itu bilang kalau hukum ini tumpul ke atas, lancip ke bawah gitu katanya kan. Padahal hukum itu tidak salah gitu. Tapi yang bermasalah adalah penegak hukumnya gitu. Nah, oke Bapak, dalam perspektif akademisi ini gitu Pak, reformasi hukum ini sebaiknya tuh dimulai dari pembaruan undang-undangnya atau perbaikan kultur aparat penegak hukumnya gitu Pak? Ya, seperti yang saya katakan tadi, hukum itu kan sebagai alat ya untuk membuat ketenangan, ketentraman, ketertiban gitu. Lalu hukum yang bagaimana yang diinginkan masyarakat yang bisa mencapai tujuan tadi, itu tentunya dilakukan dengan penegakan hukum. Penegakan hukum tidak bisa berjalan hanya dengan sendiri-sendiri. Penegakan hukum itu adalah satu bagian sistem yang harus berjalan bersamaan. Penegakan hukum akan berhasil kalau seandainya ada 3 hal minimal, bisa juga 4 nanti, kalau ini berjalan secara sinergi ya. Yang pertama bahwa produk hukumnya itu sendiri atau perangkat peraturan sendiri itu harus baik ya. Siapa yang membuat produk hukum ini? Tentunya pemerintah. Dalam hal ini eksekutif dengan legislatif. Ya, konstitusi kita kan menjelaskan bahwa produk hukum yang dibuat dalam tingkatan undang-undang itu harus ada shared power-nya antara eksekutif dengan legislatif. Yaitu kerjasama yang baik antara presiden sebagai pelaksana daripada pemerintahan dan legislatif sebagai wakil daripada masyarakat. Hendaknya produk hukum yang baik itu bagaimana hukum itu jangan hanya top down tapi juga bottom up. Ya. Seperti yang dikatakan bahwa hukum yang baik itu apa? Hukum yang the living law itu hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Jadi si pembuat hukumnya, yaitu pembuat undang-undangnya, pemerintah dan DPR itu memahami betul persoalan-persoalan di atas dan persoalan-persoalan di bawah. Gitu. Sehingga nantilah jadi hukum itu sebagai a tool of social engineering dan a tool of social control. Klop dia, jangan hanya a tool of social engineering saja, jangan hukum itu dipaksakan masyarakat harus patuh sementara hukum itu tidak memahami apa sih sebenarnya diinginkan masyarakat. Tapi kalau dia juga sebagai tool of social control kan dasarnya dari bawah. Jadi masyarakat menginginkan seperti ini loh untuk tertib diri kami, maka jadilah hukum itu yang klop yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, di samping aturannya yang baik ya, tidak neko-neko, aturan undang-undang itu tidak berdasarkan titipan-titipan. Memang ada undang-undang titipan banyak yang kita dengar ya, pasal-pasal titipan, undang-undang titipan. Titipan siapa? Titipan orang-orang yang ingin mencari kepentingan, keuntungan secara pribadi dan kelompoknya. Kalau seandainya undang-undang tadi itu merupakan bagian dari titipan, itu yang membuat masyarakat tadi tidak nyaman. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, di samping produk hukumnya bagus, aturan hukumnya bagus, yang kedua itu aparatur penegak hukumnya juga harus baik. Yang kita saksikan sekarang ini, kita dipertontonkan ini kan etika dan adab penegakan hukum ini kan tidak pernah ada ini. Ya. Kenapa saya katakan tidak pernah ada? Karena semuanya bersifat transaksional. Hukum itu kalau seandainya berjalan, kalau seandainya memang di dalam tanda petik itu dipesan, diinginkan oleh sekelompok orang, seharusnya hukum itu kan dijalankan dengan keadilan. Kalau keadilan maupun siapapun yang tersandung persoalan hukum, hendaknya proses hukum berjalan kepada dirinya. Kita lihat dalam beberapa dekade ini, kalau orang-orang atau pihak-pihak yang dalam tanda petik itu berseberangan mengkritik kebijakan pemerintah, itu seolah cepat kali proses hukumnya. Padahal
persoalan hukumnya atau kasusnya belum tentu jelas. Yang penting ditangkap dulu, ditersangkakan, ditahan, nanti putusan pengadilan mengatakan lain, itu lain cerita. Contoh misal kasus yang viral kemarin itu kan kasus mantan Menteri Perdagangan ya Pak Tom Lembong ya. Kalau seandainya sahabat Suara Fahum itu mengikuti proses dari awal, dari penetapan tersangka Pak Tom Lembong sampai beliau divonis oleh pengadilan, sampai keluarnya abolisi ya dilakukan oleh Presiden, kan belum ketemu itu dasar bahwa Pak Tom Lembong itu bisa dipidana. Dalam pidana itu kan paling tidak ada dua seseorang perbuatan pidana itu bisa dihukum. Yang pertama ada peristiwa bahwa pidana itu terjadi, yang kedua ada niat orang memang melakukan suatu perbuatan pidana tadi. Peristiwa pidananya oke. Misal dari penyidik katakan ada, lalu penuntut ada, lalu putusan pengadilan yang aneh nanti kita lihat. Lalu pertanyaannya apakah memang ada niat jahat atau niat daripada tersangka, terdakwa itu untuk melakukan suatu tindakan pidana, itu disebut dengan mens rea tadi. Bahkan putusan pengadilannya menyatakan tidak ada niat jahat, kan aneh dia dihukum pada setengah tahun penjara. Oleh karena itu mungkin pada saat gonjang-ganjing yang ada di tengah masyarakat, Pak Presiden yang luar biasa melihat ini, itu lalu mengambil keputusan, mengeluarkan hak prerogatifnya, memberikan abolisi. Dan sekali lagi sama seperti yang bertanya ke saya, apakah tindakan Pak Presiden memberikan abolisi intervensi terhadap hukum? Saya katakan, iya, intervensi terhadap penegakan hukum yang tidak benar, supaya hukum itu kembali ke yang benar. Saya setuju abolisi itu terjadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, masyarakatnya kan juga harus taat, harus patuh kepada hukum. Itu yang disebut dengan legal culture-nya itu, budaya hukum masyarakatnya. Jadi aturannya bagus, undang-undangnya bagus, penegak hukumnya bagus, masyarakatnya juga harus baik. Masyarakatnya juga jangan neko-neko. Ya, jadi nanti kalau undang-undangnya bagus bisa, penegak hukumnya bagus nih, lalu masyarakatnya yang malah tidak bagus. Contohnya misal kita di jalan raya lagi mengendarai kendaraan bermotor, kita melanggar rambu-rambu lalu lintas, lalu disetop oleh Pak Polisinya tegas mengatakan saudara melanggar pasal sekian Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Maka saudara saya bilang, Pak janganlah Pak, tapi kita sorongkan juga. Benar. Apa kertas merah yang bergambar punya nilai itu kepada Pak Polisinya misal, ini kan menunjukkan bahwa masyarakatnya juga tidak turut dalam penegakan hukum. Atau misal ada kasus-kasus tertentu, diperiksa di tingkat kepolisian, diperiksa di tingkat kejaksaan, di Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi bagaimana upaya menyuap penegakan hukum, itu kan datangnya dari orangnya gitu. Yang lebih baiknya itu kan tiga-tiganya klop, tetapi sebaiknya ya, kalau saya katakan, sebaiknya penegak hukumnya itu harus memiliki etika, memiliki moral, memiliki akhlak yang baik. Bagaimanapun gempuran tawaran suap kepada penegak hukum, kalau dia katakan no, pasti hukum itu akan baik, kan seperti itu. Seperti ada gium yang mengatakan apalah artinya sekeranjang hukum dibandingkan segenggam kekuasaan. Keranjang hukum tuh banyak tuh, tapi dengan segenggam kekuasaan itu tidak ada artinya hukum. Coba kalau seandainya kita tafsirkan positif, sebagian banyaknya masyarakat menggempur polisi, menyuap dan sebagainya, tapi kalau integritas penegak hukumnya, integritas polisinya, integritas jaksanya, integritas hakimnya, integritas advokatnya itu mengatakan tidak, saya suap 1 miliar, 1.000 triliun pun saya tidak. Saya yakin hukum itu akan tegak. Yang keempat mungkin ada yang menambahkan sarana prasarana ya. Jadi keempat inilah yang bisa membuat penegakan hukum itu lebih baik sebenarnya. Sahabat Suara Fahum sekalian. Oke gitu teman-teman, jadi selain daripada produk hukumnya harus bagus gitu kan Pak, penegakan hukumnya juga harus bagus ya kan, dan harus memahami kebutuhan masyarakat juga. Tapi nggak lupa juga masyarakat harus taat nih sama hukum, jangan hanya menuntut pemerintah gitu ya Pak ya. Benar. Oke, baik Bapak. Tapi Pak, mengapa ya Pak proses hukum itu bagi masyarakat kecil sering terasa lebih cepat dan tegas gitu Pak, dibandingkan kasus-kasus besar yang melibatkan orang-orang elit gitu Pak? Iya. Gimana menurut Bapak? Ya ini dia yang sekarang menimbulkan kegalauan, kegelisahan. Ya saya kadang-kadang itu di rumah nggak bisa tidur juga kalau membayangkan bagaimana proses penegakan hukum di negara kita ini. Gitu. Kalau seandainya menyasar orang kecil, cepatnya luar biasa. Ya, benar. Kalau seandainya menyasar penguasa, elit, keluarga penguasa, keluarga orang-orang memiliki uang, itu lamanya luar biasa. Di mana sebenarnya letak kesalahan? Saya katakan tadi bahwa penegak hukumnya yang tidak berintegritas dan tidak bermoral sebenarnya. Kenapa? Dia pilih-pilih.
Kalau seandainya ini disasar, ini kan nggak ada yang bisa menghalangi atau menghambat proses yang ada. Kalau seandainya orang besar yang saya hambat, ini pasti ada hambatan. Misal, dari hambatan kekuasaan, hambatan finansial, dan lain sebagainya. Jadi integritas moral penegak hukumnya sebenarnya yang harus dibenahi. Kemudian juga, yang paling penting, di samping integritas penegakan hukumnya ini kan jangan hanya slogan ya. Kadang-kadang kan penegak hukum kita, pemerintah kita, aparat penegak hukum kita, itu canggihnya luar biasa dalam dalam pernyataan ya. Kalau pernyataannya luar biasa pada saat dilantik, pada saat dikukuhkan, pada saat menerima amanah, pokoknya saya akan tegas melakukan penegakan hukum. Benar. Tapi setelah dalam proses pelaksanaannya, tradisional dalam penerapannya. Jadi canggih dalam pengkajian saja, dalam retorika saja, tetapi tradisional dalam penerapannya. Itu yang terjadi di kita seperti itu. Iya, oke. Bapak, sekarang kan sering kita lihat nih Pak ya, pada kenyataannya penegakan hukum sekarang ini banyak yang harus viral dulu gitu kan, baru ditanggapi begitu. Nah, bisa dibilang itu tuh merupakan fenomena no viral, no justice gitu. Nah, ini mempengaruhi proses penegakan hukum di Indonesia gitu Pak. Nah, gimana sih menurut Bapak gitu, no viral, no justice gitu? Ya memang sekarang ini memang seperti itu ya, diviralkan dulu ya, di live-kan dulu, baru sibuk prosesnya itu di jalan. Sebenarnya ini kan tamparan keras ya kepada penegak hukum, tamparan keras kepada pemerintah. Ini menunjukkan bahwa gagalnya pemerintah untuk menegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat. Ya, selama ini kalau seandainya viral dulu, diketahui dulu boroknya penegak hukum, baru sibuk beres-beres, baru sibuk bersih-bersih. Fenomena ini sangat merugikan sebenarnya, merugikan negara, merugikan masyarakat, merugikan penegak hukum. Hendaknya bahwa kalau seandainya ada hal-hal yang viral itu menjadi alat koreksi diri. Bahwa sebenarnya masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada penegak hukum kalau seandainya tidak diributi ramai-ramai, kan seperti itu. Diributi ramai-ramai dulu baru. Jadi kalau nggak ada yang ribut ya udah. Nggak usah dijalankan proses penegakan hukum, kan nggak ada yang tahu hanya saya, salah mereka. Sebenarnya proses penegakan hukum itu bukan hanya penegak hukum dan pihak yang terkait dengan penegakan hukum itu, tapi juga yang paling penting bahwa itu semua diawasi. Ya, pengawasannya itu seharusnya datang dari atasannya, dan pengawasan yang paling hakiki itu adalah pengawasan dari Yang Maha Kuasa. Kelemahannya juga dari atasannya sebenarnya. Bobroknya penegakan hukum itu karena diberikan contoh oleh atasan yang bobrok. Ya ibarat ikan itu busuk itu kan kepalanya duluan busuk. Kalau kepalanya mulai busuk, nggak ada tuh ikan itu ekornya busuk baru ke kepalanya. Ikan yang busuk dulu baru merembet ke kepalanya. Berarti kalau seandainya penegakan hukum kita, maka kepala daripada penegak hukum itulah yang busuk sebenarnya. Oleh karena itu bahwa kepala-kepalanya itu harus membersihkan diri dulu, baru bisa menyuruh bawahannya untuk membersihkan diri. Paling atas, kepala negara tentunya harus memberikan contoh yang baik, memberikan contoh yang benar, melakukan tindakan tegas kalau seandainya pembantu-pembantunya itu tidak memberikan contoh penegakan hukum yang baik. Contoh saja misal gini, kita kan aneh nih, disuruh ya tertib ya penegakan hukum kita, atau masyarakat disuruh tertib gitu, tapi mereka juga tidak tertib. Kita disuruh misal hemat, tapi mereka mempertontonkan keglamoran ya dalam kehidupan dirinya, keluarganya, dan sebagainya. Kita disuruh kencangkan ikat pinggang untuk berpuasa. Kenapa? Kondisi ekonomi lagi gawat. Tapi mereka makannya di restoran-restoran bintang yang luar biasa, berfoya-foya. Mereka bawa keluarga jajan ke luar negeri. Ini kan contoh yang buruk yang dicontohkan oleh pimpinan itu. Kalau kita melihat proses penegakan hukum dalam suatu negara, kalau kita boleh ambil contoh, pada saat pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab itu contoh yang paling ideal. Sehingga terwujudnya negara Madani itu adalah pada saat kekhalifahan Khalifah Umar bin Khattab di Madinah. Pada saat ada rakyatnya yang lapar, langsung beliau yang mengeksekusi untuk mensejahterakan rakyatnya. Kalau seandainya ada keluarganya yang melakukan suatu kejahatan, langsung dihukum seperti itu. Ya, bahkan untuk menduduki jabatan tertentu, Umar bin Khattab katakan begini, kalau seandainya berhasil cukup 1 Umar. Dan kalau hanya gagal juga cukup 1 Umar. Itu kan pernah pada saat sahabat Umar bin Khattab berkumpul menghadap Umar bin Khattab sebagai khalifah. Dia bilang, sebaiknya nanti setelah Umar bin Khattab penggantinya Abdullah bin Umar ya. Karena Umar kan bertanya, siapkanlah pengganti saya nanti gitu. Kalian rembukan gitu.
Umar tidak sodorkan anaknya Abdullah bin Umar, ya malah yang menawarkan sahabatnya, karena dilihat karakter anak Umar bin Khattab ini nggak jauh beda dengan Umar bin Khattab, tegas luar biasa, tawaduknya luar biasa, solehnya luar biasa. Apa kata Umar? Dia cabut pedang, ngomong sekali lagi nyodorkan Umar Abdullah bin Umar kutubas batang lehermu. Kalau ini kan enggak, bukan disuruh diminta orang, malah disodorkan cari jalur supaya hukum itu diakal-akali, pakai jalur paman, pakai jalur angkel dan lain sebagainya, kan aneh. Iya. Kalau seandainya niatan sudah seperti itu, berarti ada sesuatu hal yang ingin diperoleh tidak sesuai dengan konstitusi dan aturan hukum, kan gitu dia. Ya, nyerempet kemana-mana kan nggak apa-apa ya sahabat ya, sekalian. Ya luar biasa sekali ya, narasumber kita kali ini memang agak berbeda gitu kan. Sangat-sangat luar biasa teman-teman, jadi bisa nambah insight baru nih buat teman-teman mengenai kisah Umar bin Khattab gitu. Oke Bapak, terima kasih. Bapak berkaitan dengan fenomena no viral no justice ya kan Pak. Kasus yang banyak viral nih, sekarang mengenai korupsi. Nah, seringkali kasus korupsi di Indonesia ini sering berujung pada vonis yang dianggap itu ringan oleh publik gitu kan. Iya. Korupsinya besar, masa hukumannya cuma sekian tahun sih gitu kata netizen. Nah, bagaimana sih Pak tanggapan Bapak mengenai hal ini gitu? Ya, ini memang yang menyedihkan kita ya, penegakan hukum, lagi-lagi penegakan hukum. Terutama penegakan hukum terhadap perkara korupsi. Padahal perkara korupsi itu adalah perkara yang masuk tergolong kepada extraordinary crime ya, kejahatan yang luar biasa. Kalau seandainya kejahatan yang masuk kepada extraordinary crime ini, penanganan hukumnya juga tentunya harus lebih serius dan lebih sungguh-sungguh gitu. Dalam artian apa? Mulai dari proses penyidikannya, penuntutannya, bahkan sampai penghukumannya itu harus lebih serius. Makanya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi kemarin, waktu awal-awalnya itu, sanksinya itu kan ada sanksi minimal dan ada sanksi maksimal. Beda dengan tindak pidana umum ya, sanksinya maksimal, boleh nanti seminimal mungkin. Tapi belakangan karena juga pembuat undang-undangnya, pembuat hukumnya juga tanda petik dugaannya ingin melakukan tindakan korupsi, diotak-atilah undang-undang tadi. Termasuk undang-undang penegakan hukumnya juga diotak-ati. Misal undang KPK kemarin diotak-ati. Sehingga proses penegakan hukumnya juga sesuai dengan selera mereka. Kenapa sekarang proses penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi cenderung ya hukumannya ringan, padahal kerugian negaranya luar biasa dibandingkan masyarakat yang hanya melakukan tidak pidana pencurian kecil, tapi hukumannya cepatnya luar biasa, beratnya luar biasa. Karena yang melakukan tindak pidana korupsi ini adalah lingkaran mereka sebenarnya, baik lingkaran kekuasaannya, lingkaran penegak hukumnya, sehingga mereka juga pada saat menghukumnya, ya itu juga memberikan hukuman yang kalau boleh dikatakan mencederai rasa keadilan masyarakat. Lingkaran yang saya maksud itu bukan hanya kerabat keluarga ya, bukan hanya sahabat, tetapi pada saat mereka menangani itu menjadi bagian lingkaran mereka. Kenapa? Karena ada upeti yang diberikan di sana, ada suap yang dilakukan, itu berarti bagian dari lingkaran mereka. Karena sama mentalnya penegak hukumnya dengan si pelaku tindak pidana korupsi tadi. Ini sungguh membahayakan sebenarnya dalam bukan hanya penegakan hukum di suatu negara, tapi keberlangsungan negara yang ada. Gitu ya teman-teman. Oke, jadi kalau misalnya menurut Bapak lah, pemberantasan korupsi itu jadi sebaiknya dimulai dari perubahan regulasinya, atau perbaikan integritas aparatnya, atau penguatan lembaga pengawasnya gitu Pak. Ya, kalau mau cerita idealnya semua, tetapi yang paling penting di sini adalah bukan proses penegakan hukumnya dulu, tetapi adalah contoh yang diberikan oleh pimpinan tertinggi yang memiliki kewenangan mutlak yang ada di negara ini. Ya, karena kan semua itu pengendalian di beliau, dalam hal ini adalah presiden. Presiden, kalau saya katakan di samping dia memiliki fungsi eksekutif, sebenarnya presiden juga memiliki fungsi yudikatif sebenarnya. Karena Undang-Undang Dasar 45 kan sudah memberikan ruang di situ. Fungsi yudikatif saya maksudkan itu secara tidak langsung, kan presiden yang mengangkat jaksa agung, mengangkat Kapolri, mengangkat dalam tanda petik ketua pemberantasan korupsi dan lain sebagainya gitu. Pada saat itu berikan contoh yang baik, tegaskan bahwa seandainya mereka diangkat itu dibuat kontrak. Kalau seandainya dalam sekian waktu tidak bisa menjalankan visi dan misi presiden dalam penegakan hukum, maka ganti dan hukum gitu. Berani tidak gitu. Jadi di samping itu yang pertama, baru semua elemen yang saya katakan tadi, peraturannya harus baik,
penegak hukumnya harus baik, budaya hukum masyarakatnya juga harus baik, itu memang harus berjalan. Tapi yang paling penting sekali adalah integritas dari penegakan hukumnya, dan itu harus dicontohkan oleh pimpinan tertinggi. Berarti gitu ya, harus ada perbaikan dari segala sisi. Dari gitu ya, segala Pak, ya. sisi. Selain dari perubahan regulasi, perbaikan integritas aparat, dan juga penguatan lembaga pengawasnya gitu, Ya, Pak. sedikit lagi mungkin gini, terkait dengan kenapa gagalnya penegakan hukum, kalau saya berani katakan bahwa pimpinan dari penegakan hukum tadi, termasuk pimpinan di satu lembaga negara ini, itu tidak serius dalam penegakan hukum. Kalau seandainya serius pergunakan hak konstitusionalnya untuk menjalankan itu, bagaimana satu bawahannya bisa ditertibkan kalau seandainya pemimpinnya juga tidak tertib? Kan tinggal dievaluasi saja. Kalau seandainya tidak berjalan, maka lakukan evaluasi dan lakukan tindakan sehingga itu bisa berjalan. Jadi jangan menyalahkan, wah ini bawahan saya ini, wah ini Kapolri, wah ini Kejaksaan Agung, wah ini dan sebagainya. Tidak. Anak buah itu secara prinsip nggak pernah salah. Salah itu harus ditanggung jawab oleh pimpinan tertinggi. Kalau pimpinan tertinggi yang memberikan contoh yang baik, memiliki etika yang baik, moral yang baik, adab yang baik, saya rasa semua, bukan hanya penegakan hukum, semua bisa berjalan dengan baik, kan seperti itu. Jadi pimpinannya juga harus serius agar bawahan dan masyarakatnya juga serius gitu ya teman-teman. Oke, bergeser ke berita yang viral nih Pak. Iya. Menurut Bapak ya, bagaimana seorang kepala daerah yang membuat kebijakan di luar kehendak rakyat, ya kan, yang baru-baru ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan nih Pak, Bupati Kabupaten Pati gitu Pak, Iya. yang katanya membuat kebijakan di luar kehendak rakyat hingga rakyatnya itu menuntut untuk memakzulkan Bupati. Nah, bagaimana menurut Bapak? Ya, ini dia fenomena pejabat di kita itu salah memaknai memegang jabatan. Megang jabatan. Padahal kalau konsep asalnya itu kan pemimpin itu adalah pemegang amanah. Ya, pada saat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa itu ingin menjadikan manusia di muka bumi, kan bahwa akan kujadikan itu sebagai pengemban amanah. Pengemban amanah itu kan berarti menjalankan apa yang diinginkan dari alam semesta ini. Kalau kepala daerah, apa yang diinginkan oleh masyarakat? Ternyata kalau seandainya kejadian seperti ini, membuat kebijakan, membuat keputusan tidak sesuai dengan keinginan rakyat, berarti dia tidak memahami esensi dari jalankan amanah sebagai kepala daerah tadi. Berarti dia menganggap bahwa dirinya adalah raja, apa yang dia sampaikan itu harus dituruti, dia salah, dia keliru, dan dibuktikan terakhir masyarakat juga memiliki suatu suatu kemauan, suatu keberanian untuk menentang itu. Dan ini fenomena yang buruk sebenarnya. Dan juga sebagai sebagai pembelajaran bagi kepala daerah yang lain. Ingat, saudara itu adalah menjabat sebagai pemegang amanah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, kepada rakyat. Jangan membuat kebijakan mencederai atau malah mensengsarakan rakyat. Karena apa yang saudara lakukan itu sebenarnya adalah amanah yang harus saudara pertanggungjawabkan. Mungkin itu. Ini kan kasus yang Bupati Pati itu ya, lebih viral. Ini contoh bagus ini. Ingat kepala daerah yang lain, gubernur, wali kota. Kalau seandainya seperti itu, masyarakat sudah ada justifikasi. Ini ada contoh nih. Dan berhasil mereka kan. Dan ini juga membuat masyarakat terbangunkan dari Nina Bobo dan selama ini tidak mau lagi diiming-imingi dan lain sebagainya karena ada kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Kan aneh terkait dengan pajak yang sangat fantastis kenaikannya, bahkan ada di beberapa kabupaten kota lebih lagi dasarnya. Ya. Dan negara kita juga ini sekarang ini sedang membebani semua pajak. Ini juga menjadi warning saya rasa kepada pemerintahan Republik Indonesia. Ingat, contoh di Pati itu menjadi pemicu untuk kebangkitan atau keberanian masyarakat. Jangan nanti seluruh Indonesia yang melakukan tindakan-tindakan seperti di Pati. Karena apa? Karena kebijakan pemerintah yang menaikkan pajak ugal-ugalan. Kalau boleh saya sedikit ya, terkait dengan kebijakan pajak ini, pajak semakin tinggi, pajak semakin banyak, bahkan dari berita yang saya baca, APBN kita itu ditopang 80% dari pajak lebih. Ini tanda-tanda atau ciri-ciri negara kita dalam warning yang mengerikan. Negara kita dalam kondisi bahaya yang luar biasa. Negara maju itu APBN-nya itu minimal ditopang dari pajaknya.
Semakin besar APBN suatu negara ditopang pajaknya, berarti negara sudah diambang kehancuran. Ini warning bagi kita. Saya kira masyarakat kita maulah, ya, rakyat kita ini maulah berpartisipasi untuk membantu pemerintah menghadapi kesulitan keuangan. Cuman saja persoalannya pertanggungjawaban uang yang dibayar rakyat itu dalam bentuk pajak kemana? Makanya masyarakat banyak yang enggan bayar pajak. Ada contoh kisah pada saat Imam Bukhari, ya, beliau itu kan ahli hadis, ya, perawi hadis, bahkan ahli hadis, dipanggil oleh sultan di negara tempat beliau tinggal. Ditanya, wahai Imam Bukhari, saya akan menaikkan pajak. Seluruh ulama yang ada di sini, seluruh pemuka masyarakat sini sudah setuju, tinggal engkau saja. Kalau saya ingin minta pendapat engkau, kata sultan, kata rajanya. Imam Bukhari bilang, boleh, saya akan kasih pendapat. Cuman jawab dulu 3 pertanyaan saya. Yang pertama, kenapa harus dipungut pajak dari rakyat? Itu pertanyaan Imam Bukhari. Sultan mengatakan, kenapa saya harus memungut pajak untuk membiayai negara? Karena uang negara sudah tidak ada, kas negara sudah tidak ada. Oke, kata Imam Bukhari. Yang kedua, bukankah selama ini pembiayaan negara itu dari Baitul Mal, dari kas negara, yang sumbernya pendapatannya dari sumber daya alam? Kemana uangnya? Apa dijawab raja? Ya karena sudah kosong Baitul Mal itu, kas itu. Makanya saya ingin mencari uang untuk mengisi kas negara, diambil dari pajak. Oke, kata Imam Bukhari. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, kalau ini bisa dijawab dan memuaskan saya, mewakili masyarakat, saya setuju pajak naik, katanya. Kenapa kas negara itu kosong? Rajanya terdiam, tidak bisa menjawab. Apa kata Imam Bukhari? Sebelum Imam Bukhari menjawab, sang raja berdiri memukul meja, kamu jangan campuri urusan itu, yang penting saya minta pendapatmu. Imam Bukhari, ulama yang tidak takut dengan penguasa, tidak takut dengan pemerintah, berdiri mukul meja juga. Kenapa kas kosong? Karena kau pergunakan untuk permaisurimu, untuk selir-selirmu, untuk keluargamu, untuk kehidupan orang-orang kelompok, makanya kosong. Karena itu saya tidak setuju pajak dikutip dari rakyat. Ini apa yang bisa kita ambil? Pemerintah, kalau seandainya ingin membebankan pajak ke rakyat, jelaskan dulu kas negara atau uang negara yang ada di APBN itu dipergunakan kemana, harus transparan dulu. Jangan sikit-sikit kenaikan pajak, sikit-sikit naikkan pajak. Ini kabarnya juga nanti amplop kondangan juga kena pajak. Nanti masyarakat kita yang sedang mencari kehidupan berdagang yang kecil-kecilan online dikenai pajak. Ini nyanyikan lagu juga kena pajak dan lain semua kena pajak. Jelaskan dulu uang itu kemana habisnya. Untuk infrastruktur berapa, untuk kepentingannya berapa. Kalau seandainya transparan, jelas, saya pikir rakyat nggak usah diminta pun bersama-sama mau bantu. Karena itu karakter budaya kita. Ingat pada saat perang kemerdekaan dulu, nggak diminta itu dari Aceh nyumbangkan emas bertonan dari Riau, dari Sumatera Minangkabau, dari seluruh pelosok negara, nyumbang itu. Ada gelang dia sumbang untuk kemerdekaan. Kenapa? Karena memang tahu dia tujuannya apa, pemanfaatan dan penggunaan uang itu. Ini kan tidak. Uang sumber daya alam yang banyaknya itu kemana? Hasil nikel kemana? Hasil tambang kemana? Kok tiba-tiba uang nggak ada? Kok tiba-tiba APBN mau kolap, makanya dipungut pajak? Seharusnya kan dijelaskan dulu, kan seperti itu. Mungkin itu. Ya. Oke, sangat luar biasa sekali teman-teman, sangat menambah insight ya, apalagi tadi disuguhkan kisah mengenai Imam Bukhari gitu ya Pak. Oke, terakhir Bapak boleh dong Pak kasih closing statement ya, quotes atau ya kalau bahasa gaulnya kata-kata hari ini gitu Pak, mengenai podcast kita hari ini, atau pesan Pak untuk teman-teman di rumah. Ya, terutama teman-teman Fakultas Hukum UMSU ya kan, mengenai isu-isu politik yang ada di Indonesia ya, Pak. Ya, sahabat Suara Fahum yang berbahagia, saya cuma menyampaikan bahwa tetap optimis bahwa penegakan hukum di negara kita pasti akan lebih baik. Kalau tidak bisa dilakukan oleh mereka, maka kitalah yang harus melakukan penegakan hukum itu. Saya yakin sahabat-sahabat Suara Fahum adalah orang-orang yang berintegritas tinggi, dan suatu saat pada saat menjadi penegak hukum, menjadi pemimpin negara ini, maka akan melaksanakan tugasnya dengan integritas dan moral yang tinggi. Mungkin itu.
Oke, terima kasih Bapak. Seru banget ya teman-teman ya podcast hari ini gitu kan. Selain itu juga informatif gitu. Nah, aku juga mau remind ke kalian, jangan lupa subscribe akun YouTube kita ya, Suara Pahum Umsu, dan juga jangan lupa like dan komen. Kalau teman-teman punya saran topik nih atau Q&A, ketik aja di kolom komentar karena bakal kita bahas di episode selanjutnya. Bapak, terima kasih banyak Pak ya sudah Sama-sama. meluangkan waktunya. Semoga apa yang Bapak berikan hari ini bermanfaat untuk teman-teman di rumah, Amin. terutama teman-teman Fakultas Hukum Umsul, Amin. gitu ya Pak. Semoga bermanfaat ya teman-teman dan nambah insight juga buat teman-teman di rumah ya. Ya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.